Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya al-a'zam yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkannya, agar kembali mengumpulkan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak, sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini di rumah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait ayat Allah Jalla wa Ala dari surat Al-Baqarah ayat ke-11 dan ke-12, yaitu firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan telah kita ketahui bersama beberapa pelajaran dan hikmah dari uraian beliau tersebut terkait sifat dan kriteria mereka orang-orang munafik yang Allah terangkan pada dua ayat tersebut. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita tafsir ayat ke-14 dan ke-15 dari surat Al-Baqarah. بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Dan mereka orang-orang munafik ketika bertemu berada di sisi orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami mukmin juga, kami beriman juga. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan mereka, apa yang maksud dengan syayatinihim nanti akan kita simak penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Qalu inna ma'akum, mereka berkata sebenarnya kami masih di atas agama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, adapun kami berkata mukmin ketika kami bersama orang-orang mukmin itu sekedar memperolok-olok mereka saja, bermain-main saja, bukan sebuah keseriusan dari kami. Kami tetap Yahudi, kami tetap Nasrani, kami masih tetap musyrik. Maka Allah katakan Allah yastahzi'u bihim, Allah yang akan memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah akan membuat mereka semakin buta di dalam kesesatan mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat di atas adalah yaqulu Allah Ta'ala wa idza laqiya haula'i munafiquna al-mu'minina qalu amanna ay adhharu lahum al-iman wal muwalat wal musafat ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyah wa liyushrikuhum fima asabu min khairin wa maghnam wa idza khalu ila shayatinihim yani idza sarafu wa dhahabu wa khalasu ila shayatinihim fa dhamina khalu معنى انصرف لتعديته بإله ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به ومنهم من قال إلهنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. Kata beliau, Allah memberitakan kepada kita bahwa orang-orang munafik ketika mereka berjumpa kaum mukminin mereka berkata amanna, maksudnya azharu lahumul iman wal muwalat wal musafat,
menampakkan keimanan, kecintaan mereka kepada kaum mukminin dan bahwa mereka berada di barisan kaum mukminin. Untuk menipu kaum mukminin sebagai bentuk kemunafikan dari mereka, sebagai taqiyah. Sebagai taqiyah dari mereka. Dan musanah itu adalah pura-pura dari mereka. Tujuan mereka bersikap seperti itu agar mendapatkan kebaikan dan ghanimah harta rampasan perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan untuk kaum muslimin. Karena kaum muslimin dapat jatah dari baitul mal. Kalau yang miskinnya dapat zakat. Kalau selesai perang maka dapat ghanimah. Untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dari baitul mal kaum muslimin, maka mereka ketika bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya berkata, aman, kami juga mukmin. Menampakkan kecintaan mereka kepada Islam, kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, seakan-akan mereka benar-benar muslim dan mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, yakni wa idza sarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim. Tetapi ketika mereka pergi bertemu dengan tokoh-tokoh kekufuran mereka, sadatuhum wa kubara'ahum. Makna syayatinihim, kata Imam Ibn Katsir, sadatuhum wa kubara'ahum, tokoh-tokoh kekufuran mereka, min ahbaril yahud, dari ulama Yahudi, wa ru'usil musyrikin wal munafiqin, dan tokoh-tokohnya kaum musyrikin serta tokohnya kaum munafikin seperti Abdullah ibn Ubay. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa mereka orang-orang munafik punya sifat dalam beragama at-talawun, berwarna-warni, bunglon, tidak punya prinsip. Oleh karenanya, ketika ada seorang lelaki datang kepada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman, dalam riwayat Al-Imam Al-Lalika'i, dia meminta nasihat kepada sahabat Nabi Hudzaifah ibn al-Yaman. Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman adalah sahabat rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Hanya kepada beliau Nabi merahasiakan nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Di masa tabi'in ada seorang datang kepada beliau meminta nasihat. Sebelum beliau memberikan sebuah nasihat kepadanya, beliau berkata terlebih dahulu kepadanya, alam ya'tikal yaqin, bukankah kamu sudah yakin dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabatnya? Dia pun menjawab, bala, iya, aku yakin bahwa kebenaran dalam beragama adalah mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan petunjuk para sahabatnya. Setelah itu Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan, i'lam anna dhalalata haqqu dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkiru an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid din, kata Hudzaifah. Kalau demikian, ketahuilah kesesatan yang sesungguhnya adalah tatkala engkau mulai menganggap perkara yang dulunya engkau yakini itu mungkar, kini engkau anggap itu ma'ruf. Dan perkara yang dulunya engkau anggap itu ma'ruf, kini engkau menganggap yang mungkar karena hawa nafsu. Wa iyyaka wa talawun fid din, jauhilah olehmu sifat berbasa-basi, berwarna-warni, bunglon dalam beragama. Ketika berada di lingkungan yang cinta kepada Islam, dia menampakkan keislamannya. Berada di lingkungan orang yang komit dengan agamanya, dia pun menampakkan komitmennya terhadap agamanya. Tetapi ketika dia berada di sisi orang-orang yang suka memperolok-olok agama, dia juga ikut memperolok-olok agama. Allah Jalla wa Ala bersama mereka. Pada Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Jika engkau melihat ada orang-orang yang memperolok-olok agama, berbicara tentang agama, kemudian memperolok-oloknya, dan termasuk makna yakhuduna fi ayatina, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Karimur Rahman, adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Maka berpalinglah engkau dari mereka, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk bersama mereka. Innaka idzam mithluhum, karena kalau kamu masih tetap bersama mereka, kamu sama dengan mereka dosanya. Ini bahayanya kita semeja dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran agama atau memperolok-olok agama tanpa pengingkaran dari kita. Allah katakan, fala taq'udu ma'hum, jika engkau melihat ada orang yang suka memperolok-olok agama atau melakukan pelanggaran agama, fala taq'udu ma'hum,
Jangan kamu duduk bersama mereka. Innaka idzam mithluhum. Karena kalau tidak, kamu sama dengan mereka, kata Allah. Nah, orang-orang munafik tidak demikian. Mereka tidak punya prinsip. Prinsip mereka adalah taqiyah, at-talawun, berwarna-warni, memiliki sekian wajah. Ketika bersama Nabi dan para sahabatnya, menampakkan keimanan dan keislaman. Ketika mereka berada di sisi orang Yahud, membenarkan Yahud. Berada di sisi orang Nasara, membenarkan Nasara, mencela Islam. Dan ketika berada di sisi kaum musyrikin, maka mereka membenarkan kaum musyrikin dan mencela Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannata dzul wajhain. Tidak akan pernah masuk syurga orang yang punya dua wajah. Maksudnya bunglon, punya sifat at-talawun. Oleh karenanya ketika laki-laki tadi datang kepada sahabat Nabi Hudzaifah bin al-Yaman meminta nasihat, maka Hudzaifah menyatakan i'lam anna dhalalata haqqu dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkiru an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid din. Kesesatan yang sesungguhnya adalah engkau mulai menilai sesuatu yang dulunya engkau anggap ma'ruf, kini engkau anggap itu mungkar. Yang dulunya engkau anggap mungkar, kini engkau menganggapnya ma'ruf. Dan jauhilah olehmu sifat at-talawun, berwarna-warni, bunglon dalam beragama. Pelajaran yang lain yang dapat kita petik dari uraian Al-Imam Ibn Katsir di atas, bahwa pergaulan itu amat pengaruh bagi keimanan seseorang. Terkadang seorang melakukan sebuah pelanggaran agama hanya untuk memuaskan hati kawannya. Hana mangat, ya, mia hana tamang bahyan tengah kerja kopi hana mangat kaku dah. Geburuh roh tikrek dua krek. Beruh lebih tu yang melanggar agama tikrek dua krek hana mangat tagai tak ing dari bunuh kaku dah. Lebih tu tikrek dua krek yang melanggar agama Allah. Kalau dia tidak ikut nimbrung dalam pembahasan yang haram tersebut, merasa enggak enak sama kawan-kawan yang sedang ngopi. Akhirnya dia pun ikut mengeluarkan kata-kata yang melanggar agama Allah untuk memuaskan kawannya. Padahal Nabi SAW bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang seorang itu mengeluarkan sebuah kalimat dari mulutnya yang dia anggap itu kalimat yang enteng, sepele. Rupanya kalimat itu dapat menyeret dia ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke bawahnya 70 tahun baru sampai. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-mar'u 'ala din falyanzur ahadukum ila man yukhalid. Seseorang itu akan terbawa dengan agama orang terdekatnya. Maka hendaknya kalian melihat siapa teman duduk, teman dekat kalian sehari-hari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna mathala jalisus salih wa jalisi suka hamilil miski wa nafi'il khir. Fahamilul misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Perumpamaan teman duduk yang baik. Nabi sebutkan teman duduk, bukan sekedar kenal, bukan sekedar teman bisnis. Yaitu beda lagi relasi dalam urusan dunia, teman bisnis, ya. Ini memang teman duduknya. Mio bahasa tanya orang Aceh ngan je kupi benga. Setiap je kupi ti nyangan. Setiap minum kopi itu kawan. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang fasik itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau duduk bersama penjual minyak wangi, kata Nabi, bisa jadi dia menghadiahkan untukmu sebotol minyak wangi. Tentunya kalau dia dermawan. Nyokret bani abi. Wa imma anta bata'ami. Kalaupun dia tidak menghadiahkan sebotol minyak wangi untukmu, kamu bisa beli dari dia. Tidak bisa beli, paling minim kamu bisa cium bau yang enak. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, engkau bisa jadi soleh seperti dia. Atau paling tidak engkau sudah mulai mencintai kesolehan yang ada pada dirinya, dan cinta adalah modal utama hijrah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di awal kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, al-mahabbatu muharrikah, cinta itu adalah penggerak. Dan paling minimnya kita tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita melakukannya ketika kita sendirian atau ketika kita bersama orang-orang yang berada yang imannya sama dengan kita. Contoh paling kecil, mohon maaf kalau ini menyinggung sebagian hati orang, tapi harus sering disinggung.
agar banyak tersungging, yaitu rokok. Hidup je kopi benga dengan sabah lagi. Mengkara-kara pada mbak je kaput ba biro baru 2 bah. Api pah hidup dengan ustaz apa yang ten-ten abah bacu. Gatai abah walaupun kopi peh ajak uliko dia. Sering seperti itu, maka dia akan terbiasa meninggalkan kebiasaan merokok. Duduk sama kawan-kawan yang sudah enggak merokok lagi, paling tidak dia merasa malu, enggak enak merokok di depan mereka. Maka sudah mulai ada waktu dia terbiasa meninggalkan rokok di waktu-waktu yang dia sulit bisa meninggalkannya, seperti ngopi. Tinggal aja kopi bengah hana merokok kan cukup beda abah bagi orang yang biasa merokok. Mana si belum biasa ti bengah aja kopi hana gesik, hana tomato rokok. Baru nak ceher rokok kagak ketebi ayam ustaz. Tentang rokok. Hana apa begapa? Nasi belum lagi kan biasa. Baik, Sebaliknya kata Nabi SAW, wa nafikhul kihir. Sedangkan kalau engkau teman dudukmu sehari-hari adalah orang fasik, maka itu seperti engkau duduk di sisi pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar bajumu, sengaja pun tak sengaja. Dia akan menyeret engkau ke dalam neraka Allah dengan tujuan baik atau tujuan jelek. Karena ada sebagian orang membantu, sebenarnya dia menarik kawannya ke dalam neraka Allah, tetapi dia menganggap itu sebagai bentuk jiwa korsa dengan satu letting. Sebagai bentuk jiwa korsa untuk kawan satu letting. Padahal itu hakikatnya dia sedang menyeret saudaranya ke neraka Allah Jalla wa'ala. Atau paling tidaknya engkau sudah mulai mencintai maksiat yang sering ia lakukan tersebut. Dan paling minimnya engkau sudah mulai merasa tidak risih dengan maksiat yang dia lakukan tersebut di hadapanmu. Ketika sebuah maksiat dilakukan di depan kita tanpa ada pengingkaran dari hati kita, maka kita memiliki dosa yang sama dengan orang yang melakukannya tatkala kita berada di sisinya tanpa mengingkarinya dan tanpa menasihatinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kana ghulamun yahudiyyun yakhdubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa marida fa atahu ya'ud. Dahulu ada seorang anak kecil Yahudi, agamanya Yahudi, tapi dia sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia sakit, Nabi pun datang menjenguk dia. Lihat bagaimana akhlak Nabi. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Kata Aisyah kepada orang yang bertanya bagaimana akhlak Nabi, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah cermin untuk Al-Quran. Mau tahu akhlak Nabi? Baca Al-Quran. Tidaklah ada perintah dan anjuran dalam Quran melainkan Nabi melakukannya. Tidak ada sebuah larangan dan celaan dalam Al-Quran melainkan Nabi meninggalkannya. Nah, di antara ayat dalam Al-Quran yang bisa kita kaitkan dengan kisah Nabi dengan budak Yahudi tadi, anak kecil Yahudi tadi, adalah firman Allah, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Begitu anak Yahudi ini. Anak Yahudi, anak kecil Yahudi. Tetapi sehari-harinya dia suka membantu Nabi. Begitu sakit, Nabi datang menjenguk dia. Padahal dia Yahudi, anik ma'ya'lam. Kemudian kata Anas bin Malik, fajalasa 'inda ra'si. Begitu Nabi sampai ke rumahnya, Nabi duduk di depan kepala anak kecil Yahudi itu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, aslim, wahai anakku, anak kecil, masuklah kamu dalam Islam, ucapkan la ilaha illallah. Fa nadhara ila abih. Dia pun melihat ke arah bapaknya, karena bapaknya masih Yahudi. Hal yang dimaklumi, orang yang pindah dari agamanya pasti akan punya konsekuensi yang berat bersama keluarga besarnya. Ya. Begitu Nabi mengajak dia masuk ke dalam Islam dan mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya, dia melihat ke wajah ayahnya. Apa kata ayahnya Yahudi ini? Karena kita tahu Yahudi, Allah katakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yahudi dan Nasrani tahu, yakin Nabi Muhammad adalah seorang Nabi akhir zaman. Tapi karena kesombongan mereka, gengsi mereka, hasad mereka kepada orang Arab, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Yahudi ini berkata kepada anaknya, ati' Abul Qasim, wahai anakku, taati Abul Qasim. Abul Qasim kunyah Nabi kita SAW. Ucapkan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Ya. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah
masuk ke dalam Islam, kemudian meninggal. Setelah itu Nabi keluar dari rumahnya menyatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia sebab aku dari neraka Allah. Apa pelajarannya jemaah? Pentingnya, indahnya kita punya teman baik yang berilmu, yang menuntun kita ke surga Allah sekalipun kita dalam keadaan sakaratul maut. Ini anak kecil, agamanya Yahudi. Karena sehari-harinya sering membantu Nabi. Begitu dia sakit, Nabi menjenguknya. Nabi tarkinkan la ilaha illallah kepadanya. Mati dalam keadaan muslim. Kisah yang lain yang sangat indah jemaah. Di tahun atau di abad kedua Hijriah, ada 3 ulama besar dari ulama hadis. Ketiga-tiganya guru Imam Bukhari. Yang pertama bernama Muhammad bin Muslim. Yang kedua yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang ketiga bernama Abu Hatim Ar-Razi. Ini 3 ulama besar. Di masa itu ketiga-tiganya kawan dekat. Mereka bertiga kawan dekat, sahabat dekat. Seringkali mereka pergi menuntut ilmu agama kepada seorang guru, ke majelis ilmu agama, selalu bertiga. Dan ketiga-tiganya ini gurunya Imam Bukhari. Suatu ketika salah satu dari ulama besar ini sakit, yang bernama Abu Zur'ah. Datanglah 2 kawannya, yang bernama siapa tadi? Muhammad bin Muslim dan Abu Hatim. Abu Zur'ah sudah dalam keadaan sakarat. Mereka ingat hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang hampir mati la ilaha illallah. Mereka ingat hadis Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Cuma ingin mentalkin kepada Abu Zur'ah, mereka malu, merasa Abu Zur'ah lebih senior dari mereka. Apa yang mereka lakukan jemaah? Mutalkinkan, ucapkan la ilaha illallah, segan. Karena Abu Zur'ah lebih senior, ilmunya, ketakwaan yang luar biasa. Akhirnya kata para ulama yang menyebutkan sirah tersebut, fatasanna'u, maka mereka pura-pura murojaah, mudzakarah hadis dengan suara yang keras agar Abu Zur'ah mendengar. Mereka pura-pura mudzakarah hadis keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Maka Muhammad bin Muslim menyatakan kepada Abu Hatim, haddatsani Dhahhak ibn al-Makhlad an Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih thumma talajjaja min su'ubatil mawqif wa husni ala Abi Zur'ah wa haya'i min. Maka Muhammad bin Muslim pun berkata kepada Abu Hatim, guruku yang bernama Dhahhak ibn Makhlad telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Dhahhak bin Makhlad dari gurunya Abdul Hamid ibnu Ja'far. Abdul Hamid ibnu Ja'far dari gurunya Salih. Sampai di situ berhenti, tidak sanggup lagi beliau melanjutkan sanad hadis. Malu dengan Abu Zur'ah, segan dan juga sedih melihat Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut. Maka Abu Hatim pun ingin melanjutkan. Abu Hatim menyatakan, saya juga punya hadis tentang la ilaha illallah dengan sanad. Kata Abu Hatim, haddatsani Bundar. Bundar artinya orang yang bulat. Ini lakab karena saking luasnya ilmu beliau, semua fan beliau menguasai, beliau diberi lakab dengan Bundar, orang yang bulat. Maksudnya menguasai seluruh bidang ilmu agama. Bundar. Bundar dari gurunya Abu Asim. Abu Asim dari gurunya Abdul Hamid ibnu Ja'far an Salih. Begitu sampai di Salih, Abu Hatim pun berhenti, tidak sanggup melanjutkan sanad hadis, merasa malu dengan Abu Zur'ah, sedih melihat Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut serta segan kepada beliau. Abu Zur'ah beliau cerdas pandai, maka beliau pun ingin ikut nimbrung ke mudzakarah hadis mereka. Beliau pun berkata kepada orang yang berada di sisinya, ajlisuni, dudukkan aku. Fa'tadal. Begitu beliau selesai duduk, beliau pun menyatakan, aku juga punya hadis itu dengan sanad, haddatsani Bundar. Qala haddatsana Abu Salih.
عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه عند هوائها في لفظ الجلالة. Abu Zur'ah pun menyatakan telah menyampaikan kepadaku hadis tersebut dengan sanad bundar dari gurunya Abu Asim dari gurunya Abdul Hamid ibnu Ja'far, dia dari gurunya Salih ibnu Abi Gharib dari gurunya Kathir ibnu Murrah dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang kalimat akhirnya ketika mati adalah la ilaha illallah, beliau ucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba beliau meninggal. Kharajat ruhuhu inda hawahinha fi lafzil jalalah. Nafas beliau yang terakhir adalah huruf ha dari la ilaha illallah, langsung meninggal. Lihat jemaah, betapa indah punya kawan yang berilmu, masyaallah. Menjadi sebab seorang hamba mati husnul khatimah. Semua indah kan? Nyonangan karap mati PL pingan batayan. Hai ni tok pinjam tiap perusahaan. Dah nang kerja dak meninggal kujuk kana nentu tenang. Tak bagi dua hati. Karap meninggal PL pembahasan. Karap meninggal kan la ilaha illallah talqin tender pingan. Pengharum pingan. Subhanallah. Jangan beruat. Lihat cerita ini jemaah. Sebaliknya Abu Talib meninggal su'ul khatimah karena ada orang di sisinya yang memberi pengaruh kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Musayyab dari bapaknya Al-Musayyab yang waktu itu belum muslim, kemudian setelah Nabi meninggal Musayyab masuk Islam. Beliau menyatakan lamma hadarat Abu Talib al-wafa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib meninggal dunia, di saat dia sakaratul maut, Nabi datang menjenguknya. Abu Talib jamaah paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membela dakwah Nabi dengan kehormatan, kedudukan dan harta jemaah. Dia mengancam kaum musyrikin, kalau kalian mau bunuh Muhammad, bunuh dulu Abu Talib. Harta dia berikan ke dakwah Nabi Muhammad, nyawa dia siap dikorbankan, nama baiknya juga siap dikorbankan. Maka jangan sampai pelajaran di sini jamaah, jangan sampai kita muslim lebih berani Abu Talib membela dakwah Islam daripada kita. Hanya gara-gara khawatir jabatan dicopot, dapat baku panjang, enggak berani menyuarakan kebenaran. Tidak mau membela kebenaran yang diinjak-injak di depan mata kita. Karena logikanya, kalau ketika kita punya pangkat tinggi, jabatan, harta, tidak berani membela agama Allah, apalagi kalau kita enggak punya harta, jabatan dan pangkat. Maka jangan sampai kita lebih penakut daripada Abu Talib. Abu Talib musyrik, berani bela dakwah Nabi. Maka jangan sampai Abu Talib yang musyrik lebih berani daripada kita yang muslim untuk membela dakwah Nabi. Ketika dia sakaratul maut, Nabi datang. Dan di sini ada dua tokoh, kawan dekat Abu Talib. Nyobah Allah, wahai sang paman, hai apa, nekeun la ilaha illallah. Ngan la ilaha illallah lon tuan bela dro ni tengah itu Allah ke Nabi. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah aku akan bisa membelamu di sisi Allah, artinya berhak mendapatkan syafaat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Fanadhara ila shimali. Dia melihat kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Hana mangat. Bak bikir-bikir hana mangat. Kan ikut dia Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Atarghamu an Abdul Muttalib. Perone ni pentinggal ke agama nenek moyang. Nete pentinggal. Ikut dia Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Apakah engkau mencela akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Abu Talib pun kembali melihat kepada Rasulullah. Rasulullah kembali berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai apa, nekeun laju la ilaha illallah, sebuah kalimat yang lon tuan akan bisa membela drone tengah ikut Allah.
Ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bisa membelamu nantinya di hari kiamat di hadapan Allah. Abu Talib kembali melihat kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Lagi-lagi mereka mengucapkan hal yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sebanyak 3 kali Nabi mengucapkan hal tersebut, dan ketiga-tiga kali dibantah oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay dengan ucapan yang sama. Fakana akhiru mauti ala millati Abdul Muttalib, mati dalam keadaan musyrik Abu Talib. Padahal dia membela dakwah Nabi, cinta sama Nabi, yang merawat Nabi dari kecil sampai besar. Bahkan ketika Nabi ujian Nabi, dia yang menikahkan Nabi, dia membela dakwah Nabi dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan nama baiknya. Bahkan dia punya pantun memuji dakwah Nabi yang berbunyi, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyani il bariyati tahta adimi sama walau la makhafat sabati minan nas la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Sungguh aku telah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama terbaik di bawah kolong langit. Hanya saja karena aku khawatir dicela dan tinggalkan oleh manusia, niscaya engkau akan melihatku menerima agama tersebut dengan lapang dada. Bak gara-gara hana mangat ngengen kadan hana mangat nyot aja hangeteken proyek iku meja amprahan proyek meja. Duduk di depan meja amprahan proyek, di depannya pejabat azan kumandangkan, berani pergi komandan di depan. Yang teken kontrak di meja, di depan meja. Dan dia memang enggak sholat jamaah. Jangan sholat jamaah, mungkin sholat sendirian pun enggak. Inai meenate, yo puja hangeteken, yo puja kinang tampai komandan. Ya, hanya dipikir yo tampa le malaikat maut ikira le bela le komandan. Bang tampa le malaikat maut, bela le komandan. Bisa dibela oleh pejabat. Ike komandan tampa le malaikat maut. Baik. Ini jamaah, pergaulan sangatlah pengaruh. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan manusia di dunia ini ada 3 jenis. Yang pertama kasum, dia itu laksana racun. Kalau kita bergaul dengan dia, dunia dan akhirat kita akan hancur. Ini enggak perlu kita dekati dia. Yang kedua kaddawa, dia itu seperti obat buat kita. Kita mengkonsumsi obat ketika kita sakit. Yaitu orang-orang yang kita bergaul dengannya karena ada kebutuhan, karena teman bisnis, muamalah dunia, kita bergaul bertemu dengannya, sekedar itu. Yang ketiga kal-ghidha'i lil badan, seperti nutrisi untuk badan yang kita harus selalu bersamanya agar iman kita selalu meningkat, agar iman kita selalu terjaga, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka teman amatlah pengaruh. Oleh karena itu orang Arab berkata as-sahib sahib, sahabat itu menyambar. Lingkungan amatlah pengaruh. Ini beberapa kisah yang menerangkan kepada kita pengaruhnya lingkungan, apakah yang di samping kita, keluarga besar kita, atau kawan-kawan kita. Dan sungguh hal yang membahagiakan dan menguntungkan seorang apabila dia punya keluarga yang saleh, anak yang saleh. Begitu dia meninggal sakaratul maut, anaknya mengingatkan dia la ilaha illallah, membacakan yasin kepada dia yang hampir meninggal, sebagaimana itu pendapat jumhur para ulama. Menjelang meninggal dianjurkan membaca yasin kepada orang yang sudah sakaratul maut, bukan yang telah meninggal. Ya, karena makna laqinu mautakum yasin, orang yang hampir meninggal. Karena orang yang telah meninggal tiada manfaat lagi membacakan Al-Quran kepadanya, karena dia sudah masuk pada alam pembalasan, bukan lagi alam untuk merenungi atau kesempatan bertaubat. Sebuah kisah jamaah itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada seorang meninggal karena suatu insiden lalu lintas, dibawa ke rumah sakit, dia dalam keadaan sakaratul maut. Karena punya anak yang tidak dididik dengan agama sebelumnya, beberapa anak perempuannya datang ke rumah sakit melihat dia yang sedang sakaratul maut, yang bisa mereka lakukan hanya menangis. Leh ikli ibad, bawa pacar lagi dengan baju yang ketat bersama pacarnya, nangis sambil pelukan sama pacarnya. Apa enggak sedih orang tua kayak ini jamaah? Siapa yang salah jamaah? Bukan anak yang salah, orang tua yang salah. Coba ketika kalau mereka dulunya didik dengan agama Allah, anak yang tahu hukum agama Allah, jangankan pekerjaan, istrinya pun siap dia ceraikan demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan pekerjaan, jangankan beasiswa pendidikan di luar negeri, istri tercantik sekalipun siap dia ceraikan kalau harus dia ceraikan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau istrinya tersebut sebab dia
durhaka. Datang seorang lelaki kepada sahabat Abu Darda menyatakan, aku sangat cinta kepada istriku, tetapi ayahku meminta aku untuk menceraikannya. Apa kata Abu Darda? Aku mendengar Nabi bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'ahu aw ihfazhu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang tua adalah pintu syurga paling besar bagi seorang anak. Silahkan engkau menyia-nyiakannya atau menjaganya. Abdullah bin Umar diminta oleh ayahnya Umar bin Khattab untuk mencerai istri. Beliau tidak mau. Maka Umar pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun memanggil Abdullah bin Umar, taati ayahnya. Ismail mencerai istri pertamanya. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada istri pertamanya dengan bahasa kinayat, tengah mewo Ismail ni pegah bagusnya nyo pintu ni ganto dia. Dia nak pun pintu gepegah dengan senang hati. No nak geja orang tuha, gepesan salah satu pesanggi nyo pintu kanyi nak ganto. Anak depe kan nampung tu maksud. Ke Ismail yang masuk pintu i kata, mungkin orangnya ra nak kali nang dong. Datang Nabi Ibrahim dalam Sahih Bukhari. Kalau suamimu Ismail nanti pulang, katakan kepada dia untuk menggantikan pintu ini. Dia enggak paham bahwa yang dimaksud dengan pintu adalah dirinya. Pulang Nabi Ismail, dia pun menyampaikan, tadi ada orang tua datang ke sini, salah satu pesan dia kepadaku agar engkau menggantikan pintu ini. Maka Ismail menyatakan yang dimaksud dengan pintu tersebut adalah engkau, dan dia adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah yang panjang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Namun dalam masalah mencerai istri atas permintaan orang tua itu ada rincian. Imam Ahmad menyatakan, jika ayahmu seperti Umar bin Khattab kemudian meminta kepadamu untuk menceraikan istrimu, maka ceraikan, karena dia tahu mana yang paling maslahat buat agamamu. Tapi kalau orang tuamu orang yang tidak dekat dengan agama meminta engkau untuk mencerai istrimu hanya urusan pribadi, bukan karena istrimu tidak baik akhlaknya, tidak bagus agamanya, maka bukanlah sebuah ketaatan kepada orang tua untuk menceraikan istri hanya dikarenakan pertimbangan yang demikian. Ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik pada kajian tafsir kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sisa waktu saya persilakan jika ada kritikan, masukan ataukah yang lainnya kepada jamaah dengan segala hormat. Masih ada waktu ada mungkin kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau balik yang lumayan ya Ustaz. Mungkin hanya berhubungan dengan kami pusat kami teman-teman waktu berada di masjid pada orang khilaf waduna jahli jangan dengan suara keras itu menurut juga sebagai keras bagaimana seperti apa Masya Allah. Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan berzikirlah engkau kepada Rabbmu tadarru'an, dengan merendahkan hati, dengan kondisi yang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, wa dunal jahri, dengan tanpa mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal, di siang hari dan di sore hari. Ini ayat, salah satu ayat yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwa zikir setelah solat 5 waktu tidak dikeraskan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir adalah madhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Al-Um, sudah pernah saya kupaskan di sini dengan membawa kitab Al-Um. Beliau menyatakan, yang masih saya ingat lafaz beliau di dalam kitab tersebut, wa akhtara lil ma'mum wa akhtara lil imami wal ma'mumi an yusirra bihi, kata beliau dalam kitab Al-Um. Saya berpendapat agar imam dan makmum tidak mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat 5 waktu.
Beliau juga berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, akhir surat Al-Isra. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu engkau keraskan salatmu dan jangan pula engkau mengecilkannya sehingga engkau sendiri tidak mendengarnya. Tetapi antara itu, kata beliau, salat di sini adalah doa, karena as-salat secara bahasa artinya at-talab. Kemudian beliau menerangkan hadis Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa mengangkat suara ketika bertakbir setelah solat 5 waktu itu sesuatu yang biasa dilakukan di masa Nabi. Imam Syafi'i mengarahkan itu di awal-awal Islam, tujuan Nabi mengajarkan para sahabat tentang konteks zikir setelah solat 5 waktu. Setelah mereka menghafalnya, maka Nabi pun tidak lagi melakukannya. Seperti Nabi di awal Islam mempraktekkan solat 5 waktu dengan naik turun ke mimbar. Pas berdiri di atas naik mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar, pas mau sujud turun dari mimbar. Itu hanya dilakukan beberapa kali oleh Nabi dan tidak seterusnya. Apakah sekarang kita lakukan solat naik turun mimbar dengan alasan mengajarkan kepada orang lain? Menzikir setelah solat 5 waktu 200 tahun kah? Nafafai lemu 10 tahun kan dok? Matang tujuan mengajarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mazhab yang membolehkan mengeraskan suara setelah solat 5 waktu, yaitu selain mazhab Syafi'i, Hambali. Mana yang orang ajarkan pengikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nyan mazhab. Ya. Hambali berpendapat boleh, tetapi dengan syarat. Yang pertama, tidak dipimpin oleh satu orang, masing-masing dengan suaranya sendiri. Yang kedua, tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang di dalam masjid dan yang di luar masjid. Karena merupakan kaedah umum dari rahmat Islam, ada tidak melakukan suatu aktivitas ibadah yang bisa mengganggu hak orang lain, kecuali itu ibadah memang harus dilakukan secara terang-terangan dan keras seperti azan. Yang ketiga, dengan konteks zikir yang memang itu warid dari Nabi. Konteks zikir setelah salat 5 waktu yang warid dari Nabi, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Umm Syafi'i, Kitab Fikih Muqaran, adalah setelah salam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allah anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi. Kemudian 3 qul. Dan khusus salat maghrib dan subuh 3 qul masing-masing dibaca sebanyak 3 kali dan juga membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun zikir Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini yang rajih di akhir tasyahud, bukan setelah salam. Adapun Al-Fatihah setelah salat 5 waktu, jangankan hadis Nabi, 4 mazhab pun tidak pernah menyebutkannya. Jangankan hadis Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab pun tidak menganjurkan hal itu. Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Kalau alasannya baik, ya kalau baik Al-Baqarah lebih baik lagi, 2 juz setengah, hantam itu Al-Baqarah lebih mantap lah. Bukan Al-Fatihah. Ini agama, bukan logika. Agama Nabi berdakwah 23 tahun. Setiap khutbah Jumat beliau menyatakan khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Apalah artinya firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah. Udah jelas-jelas konteks zikir yang datang dari Nabi. Kemudian kita buat yang lain dengan alasan yang penting kan tujuannya baik. Andai kata itu baik, pertanyaannya mana yang lebih baik? Yang ini atau yang dari Nabi? Dan bagaimana realisasi yang kita terhadap firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Abdullah bin Umar dalam riwayat Abu Daud menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi asabi'ihi al-yumna. Nabi ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dengan membentukkan jari jemari dari tangan kanannya. Subhanallah, bagaimana? Pokoknya bulat, yaqid, membentukkan bulat dari jari jemari tangan kanannya. Itu ucapan Abdullah bin Umar dalam riwayat Abu Daud. Maka yang mengeraskan zikir setelah salat 5 waktu,
Ya, maka dia tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tanya karena tanya mazhab Syafi'i urang Aceh, maka tanya hana ada peraya tu ketika berzikir setelah salat 5 waktu, karena tanya tak ikut mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan wa akhtaru lil imami wal ma'mumi an yasurra bihi. Aku berpendapat memilih agar imam dan makmum mensir zikir setelah salat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya perlu didalami. Katanya kalau terseduh sama wanita itu dosa besar. Kalau Dosa besar. apa itu? Tersentuh bukan film. Tersentuh dan menyentuh beda. Tersentuh tak sengaja maka tak berdosa. Tersentuh. Masya Allah. Lantas katanya penjelasan tidak membuat wudhu. Ada lagi katanya tersentuh istri maka wudhu. Kira-kira penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Waktu sudah habis. Kiban. Sekilas jawab. Baik. Yang pertama terkait menyentuh wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama wanita yang dia mahram buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua wanita yang tidak mahram buat kita. Bukan muhrim ya. Ini keliru ucapan. Muhrim itu orang yang sedang menjalankan ibadah haji dan umrah. Itu muhrim namanya. Wanita yang dia mahram boleh berjabat tangan dengannya, tidak boleh kita nikah, itu namanya mahram. Wanita terbagi menjadi dua, yang mahram dan non mahram. Menyentuh wanita dalam dua hal. Yang pertama, apakah dia membatalkan puasa? Yang kedua, dosa berjabat tangan ataukah tidak? Ini dua hukum yang berbeda. Kalau yang dia bukan mahram buat kita, sepakat ulama tidak boleh berjabat tangan dengannya. Tentang hukum haram sepakat, karena ada hadis yang berbunyi la yut'ana ahadukum fi ra'si bi miqyati min hadidin la ya min hadidin khairul lahu min yamus sayyidam ratin la tahillulah. Tusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada berjabat tangan dengan wanita yang non mahram buat kalian. Hadis riwayat At-Tabarani dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi ketika membaiat para sahabat beliau berjabat tangan. Begitu datang wanita, beliau menyatakan, baiat saya dan kalian dengan ucapan saya, inilah usafihun nisa. Saya tidak akan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Para Nabi lebih bersih hatinya dari kita. Ini terkait haram tidaknya, terkait batal tidaknya. Maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan batal. Ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah dan pengumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, "Au lamastumun nisa." Atau kalian lamas wanita. Lamas dari sisi bahasa dari kata lamas yalmasu yang maksudnya menyentuh. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik juga dan yang lainnya, bahwa kalau dia menyentuh wanita yang bukan mahram dengan sengaja sekedar berdosa, tidak membatalkan wudu. Karena tidak setiap perkara yang haram membatalkan wudu. Karena hukum menyatakan batal wudu ini butuh dalil khusus lagi. Dia sudah merupakan hukum baru. Demikian juga kalau dia menyentuh yang istrinya sendiri. Kenapa? Karena penjelasan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, beliau menyatakan bahwa makna aula mastumun nisa adalah jima'. Makna melamatul nisa dalam ayat itu bukan menyentuh semata, tetapi maknanya adalah hubungan badan antara pasangan suami istri. Oleh karena ayat itu pada konteks wajib mandi junub, bukan pada konteks wajib wudu. Dalil yang kedua dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, Nabi ketika salat malam, ketika sujud karena rumah yang sempit, beliau menggeserkan kaki Aisyah. Dan hukum asal menggeser menyentuh ya kaki. Nah, kemudian dalil yang ketiga kata Syekh Utsaimin, Nabi ketika keluar rumahnya terkadang mencium kening istrinya dan langsung masuk masjid menjadi imam. Dan hadis itu karena banyak jalannya para ulama mensahihkannya. Yang kesimpulannya itu masalah khilafiyah yang kita tidak membangun prinsip di atasnya dan tidak pula saling sesat menyesatkan hanya dalam masalah batal tidak batalnya wudu dalam urusan itu. Kita tidak ingkari kalau ada yang berpendapat batal wudu. Namun perlu diketahui dalam fikih imam, bagaimana kalau ada imam setelah menyentuh wanita dia jadi imam tanpa mengulangi wudunya lagi, maka dirinci. Kalau dia berpendapat batal wudunya, maka enggak boleh kita sholat di belakangnya karena dia batal wudunya.
Tapi kalau dia memang berpendapat tidak batal, ya setelah berjabat tangan dia salat, maka salatnya sah. Sebagaimana para sahabat khilaf, apakah minum susu onta itu membatalkan wudu ataukah tidak. Sebagian para sahabat berpendapat batal wudunya, sebagian yang lain berpendapat tidak. Tapi yang berpendapat batal wudu karena minum air susu onta, dia mau salat di belakang sahabat yang berpendapat tidak batal wudu karena minum susu onta dan dia telah meminumnya tanpa berwudu sebelum menjadi imam. Ini fikih dalam menyikapi permasalahan fikih yang sifat ikhtilafiyah ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya dan Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.